Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kimia mengenai sistem koloid. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Afif Naim Al-Falah, nomor absen 2. Saya Diana Sekar, nomor absen 15. Saya Kezia Dindrayani, nomor absen 21. Saya Nela Alesa, nomor absen 29. Saya Rafa Kadiatul, nomor absen 30. Dan saya Zaki Fakih, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat adalah batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida, sehingga dari sini kita bisa kelihatan ya kalau padatan kromium itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. Yang kedua ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Ya, kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contoh jenis sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, di antaranya kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat atau fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair atau medium pendispersi yang berupa air. Selanjutnya, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya, ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan atau fase terdispersi di dalam asap yang merupakan medium pendispersi. Selanjutnya, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh aerosol adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. Kemudian ada emulsi padat. Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium perdispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air yang dicampur dengan bubuk agar-agar. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu, partikel-partikel air terdispersi akan tersebar dalam partikel agar-agar. Selanjutnya, emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebut emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh jenis sistem koloid berupa emulsi adalah susu. Emulsi pada cairan campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolaran yang beda, maka kedua zat ini akan bercampur dengan sempurna, sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. Selanjutnya adalah buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara.
Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Dan yang terakhir ada buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contoh jenis koloid berbentuk buih adalah buih sabun karena adanya udara atau fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun, atau disebut juga dengan medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya.